Mahfud MD curiga ada permainan di kasus Vina Cirebon, minta Prabowo turun tangan. Kalau nyokap lo mau gue hipnotis itu berani? Oh berani banget mas. Lo juga berani? Berani banget. Oke. Siap banget kita. Ada kebohongan gak dari dia? Karena gue bisa mengamati orang berbohong apa tidak. Lo bisa naik motor apa enggak? Iya betul. Sekarang gue tanya lagi, lo bisa naik motor nggak? Sekarang bisa. Hah? Sekarang kan lo bisa. dibilang Kang Deddy kan bisa naik motor. Lo jangan bohong dong jadi lo sama Kang Deddy Mulyadi ngebohong dong. Calon gubernur lo itu. Oh iya. Lo ngebohongin calon gubernur. Kalau sama calon DPR, bukan calon DPR RI terpilih lo nggak bisa bohong. Lo bisa naik motor apa enggak? Mas mau nggak endorse kacamata? Kita naik motor gitu, sambil motoran gitu. Saya bilang boleh deh mas, tapi bawa dulu ya motornya ke rumah, saya cobain gitu. Motor apa gitu. Kita pakai motor moge katanya. Saya bilang boleh, tapi bawa dulu ke rumah, nanti saya belajar gitu. Jadi dia ke rumah lah, bawa motor, bawa kacamata. Akhirnya saya cobain motor. Oke. Kita cobain motor. Saya belajar naik motor kayak sejam 2 jam bisa. Motor kopling. Itu baru berapa kali belajar motor? Pertama kali. Itu baru belajar naik motor nih? Baru belajar bener naik motor. Bener lo nggak bohongin gue nih? Bener dong. Hah? Demi Allah nih lo nggak bohongin. Demi Allah, demi Allah. Yeah. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kalau tidak mampu, jelas berarti dia tidak mampu dong Anda. Tidak tepat di situ. Mungkin Anda terlibat, mungkin Anda ikut main, mungkin Anda takut. Dan kasus ini selamanya mungkin dibiarkan begitu Pak ya, tidak ingin diselesaikan. Nah, makanya sekarang ini yang terjadi. Saya ngeri loh, penegakan hukum kita itu kayak gitu sekarang. Salah satu dari 5 anak Bupati Cirebon ini tidak tahu membawa motor, weh. Menurut keterangan menantu dan menurut keterangan mamanya dan semua keluarga, kalau salah satu dari 5 anak bupati ini nggak bisa bawa motor dari mulai lahir. Ini ku kasih tahu sama kalian, weh, 2024 ini 98% semuanya anak SMP ke atas, di atas 12 tahun, semuanya bisa bawa motor. Kalaupun mereka tidak bisa bawa motor, berarti anaknya idiot atau bapak mama mantunya bohong. Bisa motor usia berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil nggak diizinin naik motor. Ini keluarga bupati, semua mantu dan semua pamannya klarifikasi kalau keluarganya ini nggak terlibat untuk kasus si Pina dan si Eki yang sudah dipiralkan di Indonesia Raya tercinta ini. Dan mereka katakan kalau mereka anak-anaknya ini tidak ada satupun yang tahu kasus si Pina waktu dia itu dihabisi oleh geng motor. Dia Bupati Cirebon, istrinya juga wakil Bupati Cirebon, dan juga dia mantan jenderal. Bisa dia satu keluarga nggak tahu waktu ada kasus Pina ini, dan dia katakan karena adanya berita viral ini makanya dia tahu, dan semuanya mamak-mamaknya, pamannya, menantu-menantunya klarifikasi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya ABCD. Nah ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah
sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Mantan calon wakil presiden Mahfud MD buka suara perihal penegakan hukum dalam kasus Vina Cirebon. Mahfud MD yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menilai ada permainan dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Mahfud menilai penanganan kasus yang menyita perhatian masyarakat luas tersebut bukan hanya berbicara soal ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Komentar itu disampaikan Mahfud dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang Selasa 11 Juli 2024. Saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tapi ada permainan. Kalau ada pelindungan kepada seorang atau mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini, sudah menjadi permainan yang jahat. Saya cenderung berpikir ini lebih dari unprofesional, tapi ada permainan, ungkap Mahfud. Mahfud yang memberikan analisanya menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan saat polisi merilis 3 buron pelaku kasus Vina Cirebon setelah filmnya viral. Hal lain yang membuat Mahfud heran adalah ditangkapnya Peggy Setiawan pelaku buron. Menurut Mahfud, publik beranggapan bahwa Peggy yang ditangkap bukan pelaku sebenarnya, termasuk tentang ditariknya informasi soal jumlah buron kasus Vina Cirebon yang ternyata hanya berjumlah 1 orang. Dulu dihadirkan 8 orang dan sudah diadili yang 8 orang tersebut, bahkan ada yang seumur hidup. Hukumannya kan panjang-panjang. Lalu yang 3 buron ini dilupakan sampai 8 tahun yang membuat orang kaget, lalu perkara dibuka lagi. Konyolnya lagi, dulu di berita acara resmi yang dirilis ada 3 buron. Tapi sekarang yang pertama ada penangkapan Peggy muncul yang sekarang dia disebut jadi kambing hitam, dan kedua buron ini dibilang salah sebut. Mana ada salah sebut, lembaga resmi kok, kata Mahfud. Mahfud menilai kasus ini menjadi rumit untuk diselesaikan, sehingga ia berharap calon presiden terpilih Prabowo dapat membantu menuntaskan kasus yang menjadi bulan-bulanan pembahasan publik ini. Kalau Pak Prabowo mau menyelesaikan kasus ini, nggak akan merugikan posisi politik dia ataupun posisi ekonominya dia kok. Ini persoalan kriminal jahat, harap Mahfud. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoli menanggapi penanganan kasus tewasnya sepasang kekasih Vina dan Eki, atau yang lebih dikenal kasus Vina Cirebon. Kata Yasona, sejatinya Polri bisa bekerja secara transparan dan membongkar secara tuntas segala kejanggalan yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ya, kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat.